اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan yang diberikan kepada kita pada saat ini, kita dapat berkumpul di Masjid Al-Iman ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah maghrib, pengajian, dan insya-Allah kita akan lanjutkan salat isya berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita persembahkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita telah menyelesaikan sifat yang wajib bagi Allah itu pada sifat yang ke-8, yaitu iradat. Dan insya-Allah kita akan lanjutkan, mudah-mudahan kita selesaikan sifat yang sampai selesai ke-20. Untuk mengulangi sedikit bahawa sifat kudrat dan iradat ini merupakan sifat yang tammatan, dua sifat yang sempurna. Mengapa dikatakan sifat yang sempurna tammah? Karena kedua sifat ini hanya ta'alluq. Ta'alluq itu terkait, berhubungan dengan sifat yang jaiz, tidak terkait dengan sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, sifat yang jaiz hanya terkait kepada makhluk. Ya, mampukah Allah, bisakah Allah menciptakan kita menjadi orang yang kaya? Yang kaya bisa kalau Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki. Kita bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi mungkin wali kota pada masa akan datang. Ini kalau Allah menghendaki. Ya, ini artinya sifat kudrat ini ta'alluq dan terkait hanya pada sifat yang jaiz saja, tidak terkait, tidak ta'alluq pada sifat yang wajib dan mustahil. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Contohnya wujud. Wujud ada, semula-mula ada, adanya tanpa permulaan. Kalau ada orang yang bertanya, mampukah Allah, berkehendakkah Allah menciptakan suatu zat
yang sama dengan zatnya, yaitu wujud. Ini pertanyaan yang terkait dengan sifat yang wajib. Ini tidak benar di dalam i'tiqad kita. Kenapa? Karena mengurangi kesempurnaan Allah, menganggap Allah itu ada saingannya, dan ini bahkan menjadi sifat yang mustahil. Ya, jadi tidak layak kita bertanya seperti itu. Karena sifat kudrat dan iradat tidak terkait dengan sifat wajib bagi Allah. Atau kalau ada yang bertanya, berkehendakkah Allah? Mampukah Allah? Berkehendakkah Allah menciptakan anak untuknya? Ini adalah suatu hal yang mustahil bagi Allah. Allah itu tidak butuh kepada anak. Allah itu adalah zat yang tunggal, ya, yang tidak ada sebanding dengannya. Ini adalah pertanyaan mustahil, dan sifat kudrat dan iradat ini tidak terkait kepada sifat yang mustahil dan wajib, ya. Sehingga kalau ada orang yang bertanya seperti itu, ini orang tidak mengerti, ini orang yang kurang adab, bahkan kurang ajar kalau kita berkata kasar. Mengapa? Karena pertanyaan seperti ini mengurangi kesempurnaan bagi Allah. Jadi saya lihat di YouTube, ya, kalau Allah berkuasa, mampukah dia membuat Tuhan yang lain? Ini kan saya tidak membukanya, saya baca di judulnya, saya tak buka. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak layak bagi kita untuk bertanya seperti itu, karena pertanyaan seperti itu adalah mengurangi sifat atau kebesaran kesempurnaan Allah. Ya, sekali lagi pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang kurang adab, bahkan kurang ajar. Ya, itu terkait sifat kudrat dan iradat yang kita bahas pada pertemuan terakhir dahulu. Sekarang kita lanjutkan kepada sifat yang ke-9, adalah al-ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Ilmu artinya mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau sifat kudrat dan iradat ini merupakan dua sifat yang tamah, sifat yang sempurna, maka sifat ilmu merupakan sifat yang syamilah. Syamilah itu artinya meliputi, menyeluruh. Sifat ilmu ini terkait ta'alluq kepada sifat yang wajib bagi Allah, ya, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz. Allah sangat mengetahui hakikat zatnya itu sendiri. Apa yang menjadi sifat yang wajib, artinya kita wajib itu, ya, sebagaimana kita bahas dahulu, ya, la yutasawwaru fil aqli, ya, adamu, sesuatu yang tidak dapat diterima akal, bahwa tidak ada sifat wajib itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal, ya. Ini bukan wajib berarti kita membebani kepada Allah, bukan. Ini wajib pada akal. Jadi sifat ilmu ini syamil, sempurna, bukan sempurna, meliputi sifat yang wajib, meliputi sifat yang mustahil, dan meliputi sifat yang jaiz. Allah mengetahui zatnya, apa yang wajib baginya, sifat-sifat yang wajib baginya, dan mengetahui sifat-sifat yang mustahil baginya, dan mengetahui sifat yang jaiz yang terkait pada makhluk, ya, melakukan atau meninggalkan terhadap makhluk itu sendiri. Ya, itu sifat yang jaiz. Orang yang berdosa umpamanya, ya, orang yang berdosa umpamanya, boleh, jaiz bagi Allah
menyiksakan atau memasukkan dia ke dalam neraka atau memasukkan dia ke dalam syurga. Ini merupakan sifat yang jaiz, terkait pada makhluk. Qala ta'ala alimul ghaibi wasyahadah. Apa dalilnya? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nyata. Yang nampak Allah sangat mengetahui. Ya, tidak ada yang tertutup bagi Allah. Yaitu annahu ya'lamu kulla syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wa ilmullahi syamilun, dan ilmu Allah itu syamil sebagaimana saya jelaskan tadi. Wa ilmullah, dan ilmu Allah yata'allaqu biwajibi wujud, terkait berhubungan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wal jaizi, dan sifat-sifat yang jaiz bagi Allah, wal mustahil, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Yuhitu bi kulliyatil umur wa juz'iyatiha. Ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu, dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya Allah mengetahui. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhfa 'ala Allahi syai'un. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun yang ada di dunia ini, baik pada zatnya maupun kepada makhluk-makhluknya. Ini sifat ilmu. Selanjutnya yang ke-10 adalah sifat al-hayat. Hayat artinya hidup. Hayat artinya hidup. Allah itu hidup dan maha hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tiada Tuhan selainnya, dan dialah zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Penjelasannya, annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala muttasifun, bersifat bihayatin, dengan hayat azaliyatin, yang azali tanpa ada permulaan, abadiyatin, tanpa ada akhirnya. Jadi Allah itu bersifat dengan sifat hayat, la tusbihu hayatina, dan sifat hayat ini tidak sama dengan hayat hidup kita, ya. Hidupnya Allah tidak sama dengan hidup kita. Hidupnya Allah dengan sifat hayatnya. Bagaimana? Azaliyah, abadiyah. Ya, tidak sama dengan hidup kita. Hayatullah, hidupnya Allah, sifat hidup Allah, sifatul lahu, merupakan sifat baginya. Dan Allah itu hidup, walaisat bijismin wala ruhin, tidak dengan bentuk tubuh, tidak ada tubuh, wala ruhin, dan tidak ada ruh atau nyawa. Kalau kita hidup bagaimana, Bu? Bapak? Ada ruh, ada tubuh, ya kan? Ada darah, ada urat-uratnya, ya, dan alat-alat vital yang lain, sehingga kita bisa hidup sehat walafiat. Allah tidak seperti itu. Allah hidup dengan sifat hayatnya, karena memang zat Allah itu maha hidup, tidak sama dengan hidup kita. Itulah sifat hayat, dan sifat hayat ini merupakan
suatu sifat yang dengan sifat ini Allah bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar dan kalam. Ya, karena Allah hidup maka Allah berkuasa. Karena Allah hidup, Allah berkehendak, berilmu, mendengar, melihat dan berkalam, berbicara. Kalau tidak hidup, tentu tidak ada sifat-sifat ini. Jadi di dalam kitab Aqidatul Awam, ya, di syarahnya, ya, dengan sifat hidup ini yasihhu ay yattasifa bil qudrah, ya, bahwa Allah bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, sama, basar dan kalam. Ini sifat ayat. Jadi ayat artinya hidup. Selanjutnya yang ke-11, as-sama'. Sama artinya mendengar. Sama artinya mendengar. Allah mendengar segala sesuatu. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah bahwasanya ialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ai bahwa annahu yasma', bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar kullal masmu'at, segala sesuatu yang didengar, ya. Artinya apa yang dapat didengar, yang bersuara Allah mendengar, tidak bersuara juga Allah mendengar. Kalau kita mungkin tidak mendengar. Jadi dalam kitab itu dikatakan seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam. Kalau semut yang berjalan merayap bisa dikata dengar tak Pak Ibu? Tidak, ya, tapi Allah mendengar. Di batu yang hitam, ya, yang mulassa, pada tempat yang hitam yang tidak nampak oleh suatu apapun, fil dhulumai, fil lailatil dhulumai, pada malam yang gelap gulita, Allah tetap mendengar rayapan semut-semut tersebut. Nah, ya. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu yasma' kullal masmu'at, bahwa Allah mendengar segala sesuatu yang dapat didengar, min ghairi alatin au udhunin, tanpa dengan menggunakan alat dan telinga. Jadi Allah mendengar tanpa dengan telinga, tanpa dengan alat pendengaran. Kalau kita mendengar dengan telinga, ya, atau dengan alat-alat yang diberikan yang bisa kita mendengar. Ini sifat sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 adalah sifat al-basar. Basar artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu, ya. Allah melihat segala sesuatu. Qala ta'ala wa huwas sami'ul basir, dan dialah zat Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ai annahu yabsuru, sesungguhnya Allah melihat kullal mubsarat, segala sesuatu yang bisa dilihat. Jadi, ya, sesuatu yang ada ini Allah bisa melihat. Ciptaannya Allah bisa melihat. Min ghairi ainin, tanpa dengan mata, au alatin, atau dan tanpa dengan alat. Jadi kalau kita melihat bagaimana Bu? Dengan
mata, ya, dengan alat penglihatan. Kalau Allah tidak. Begitulah Allah Maha melihat dan melihatnya dengan sifat basar, mendengarnya dengan sifat sama, ya. Ini kita cepat-cepat aja biar selesai. Mudah-mudahan yang penting kan intinya, ya, itulah i'tiqad kita, ya, bahwa Allah Maha melihat. Dalilnya ada kan Al-Qur'an, ya kan? Ya, dalil akalnya, ya, mustahil Allah tidak melihat kita, ya kan? Kita aja melihat. Baik. Yang ke-13. Yang ke-13 adalah sifat al-kalam. Kalam berbicara, berfirman. Kalau bahasa yang halusnya berfirman. Apa dalilnya Allah berfirman? Ada Al-Qur'an, ya kan? Wa kan qala ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berfirman, berkalam dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar berkalam. Apakah sama berbicara kalam Allah dengan kalam kita? Tidak, ya. Tidak. Kalam kita bagaimana, Bu? Bapak? Kalau kita berbicara bagaimana? Pakai mulut. Ada suara. Apa lagi? Ada bahasa, ya kan? Apa lagi? Ada kalimat. Sudah kalimat ada kata lagi. Sudah ada kata ada huruf lagi. Itu kalam manusia. Kalam Allah tidak seperti itu. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi bagaimana kalam Allah? Kalam yaitu sifat yang melekat pada zat Allah yang azali, yang abadi, ya. Yang qadim, ai annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mutakallimun, berfirman, berkalam, bikalamin, dengan kalamnya, laisa sautan, tidak bersuara. Ibu, ini keyakinan kita. Kalam Allah tidak bersuara. Wala harfan, tidak berhuruf. Wala lughatan, dan tidak berbahasa. Begitu kalam Allah. Bal huwa, tetapi kalam Allah itu sifatun, merupakan sifat azaliyatun, yang azali, abadiyatun, yang tidak ada akhirnya, walaisa ka kalamil bashar, tidak seperti kalamnya manusia. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan, ya, diturunkan dengan lafaz dan maknanya, ya. Ya, diturunkan dengan lafaz dan maknanya, menunjukkan kalam Allah yang azali, ya. Mushaf yang ada pada kita itu adalah firman Allah yang diturunkan, anzalnahu, ya, dengan bahasa, dengan huruf, dengan kalimat, ya, untuk apa? Agar la'allakum ta'qilun, agar kita memahami. Dan kalam pada mushaf itu menunjukkan kalam zat, kalam Allah yang abadi, yang melekat pada zatnya. Paham, Ibu? Ya. Jadi itu merupakan kalam Allah, menunjukkan kalam Allah yang abadi, yang melekat pada zatnya. Dia diturunkan, ya, dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik lafaz maupun maknanya. Kalau hadis qudsi, sesuatu kan, hadis qudsi hanya makna saja, lafaznya dari Rasulullah. Baik, sampai di sini dulu. Kita menyelesaikan sifat yang ke-13. Ada pertanyaan, Bu?
Bapak? Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Mudah-mudahan paham ya. Tapi ada pertanyaan silakan. Terkait dengan akidah kita ya, bukan akidah yang lain ya. Karena konsep akidah selain ahli sunnah wal jamaah banyak ya. Ada 70-an lebih. Yang terakhirnya yang berkembang salafi ya. Ini terkait dengan akidah kita. Silakan kalau ada. Kalau tidak kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan dulu. Kalau ada silakan setelah ini ya. Nah, nanti kita jelaskan tentang pembagian sifat itu. Yang ke-14, kaunuhu ta'ala qadiran. Karena zat Allah itu mempunyai sifat kudrat, maka otomatis Allah itu maha berkuasa. Kaunuhu ta'ala, keadaan Allah maha berkuasa. Mengapa? Karena dia mempunyai sifat kudrat. Yang ke-15, muridan, maha berkehendak. Kaunuhu ta'ala muridan. Ya, zat Allah itu maha berkehendak. Mengapa? Karena Allah bersifat dengan iradat. Yang ke-16, kaunuhu aliman. Allah itu maha mengetahui. Mengapa? Karena Allah bersifat dengan sifat ilmu. Yang ke-17, hayyan. Kaunuhu ta'ala hayyan. Allah Subhanahu wa taala bersifat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup. Kenapa? Karena Allah bersifat dengan hayat. Yang ke-8, sami'an. Allah itu maha mendengar karena ya Allah bersifat dengan sama. Yang ke-19, wa basiran. Kaunuhu ta'ala basiran. Allah maha melihat. Mengapa? Karena Allah bersifat dengan basar. Dan yang terakhir, mutakalliman. Allah itu bersifat dengan Allah itu maha berbicara. Mengapa? Karena Allah bersifat dengan sifat kalam. Ini sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari 20 sifat ini, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, Allah basiran, Allah basiran, mutakalliman. Ini 20. Dari 20 sifat ini ya, dari 20 sifat ini maka sifat terbagi 4. Ada sifat digolongkan 4 sifat. Yang pertama sifat nafsiyah. Nafsiyah ini menunjukkan sifat zat, wujudiyah ya. Apa sifat nafsiyah? Kita baca sajalah. Saya suka dengan ada panduannya ya. Sifat nafsiyah itu sumiyat nafsiyatan, dikenal atau disebut nafsiyah li'annaha, karena sifat ini dallat, menunjukkan ala nafsiz zatil muqaddas, menunjukkan zat Allah itu sendiri. Allah itu ada ya, Allah itu ada ya, melekat pada zat Allah, menunjukkan zat Allah itu sendiri. Jadi wujud Allah itu ada. Itulah sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan nafsiyah. Kemudian sifat yang kedua as-salbiyah. Salbiyah itu negatif, menafikan, sifat nafi. Ya, meniadakan. Apa yang dimaksudkan dengan sifat ini? Sumiyat salbiyatan, dinamakan sifat salbiyah lianna kulla wahidatin minha, karena setiap sifat-sifat salbiyah ini minha dallat ala salbi amrin
la yaliqu billahi ta'ala, menunjukkan sesuatu salbi amrin, penafian sesuatu sifat yang tak layak bagi Allah. Sifat salbiah itu ada berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Sifat salbiah, sifat nafsiah, apa tadi sifat nafsiah? Wujud, ya, menunjukkan zat Allah. Sifat salbiah menafikan lawannya. Sifat salbiah menafikan lawannya. Apa sifat salbiah? Yang pertama adalah qidam, menafikan sifat adanya awal, ya, hudud. Yang kedua, sifat salbiah apa? Baqa, menafikan fana, ya, baqa kekal, menafikan sifat hancur. Allah tidak hancur, tidak musnah. Yang ketiga, sifat salbiah adalah mukhalafatu lil hawadith, berbeda dengan makhluk. Maka tidak layak Allah sama dengan makhluk. Ya. Jadi ayat-ayat mutasyabihat yang kalau kita pahami secara detail itu menyamakan Allah dengan makhluk, ya, ini perlu dipahami sebagaimana saya jelaskan dulu, ditafwidkan, serahkan maknanya itu kepada Allah, pemahamannya itu kepada Allah, makna hakikinya itu kepada Allah, jangan kita menerjemahkan sendiri. Kemudian yang kelima, dari berapa tadi? Qidam, baqa, mukhal. Yang ketiga tadi, yang keempat, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Ya, Allah itu tidak butuh tempat, berdiri dengan sendiri. Yang menafikan Allah butuh tempat. Nah, ya, yaitu iftiqar ilal makhluk, butuh kepada makhluk. Yang keenam dari sifat salbiah ini adalah wahdaniyat, esa, menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, itu berbilang-bilang. Allah itu tidak berbilang-bilang. Sifat Allah adalah esa, tunggal pada zat, yaitu tidak ada bagian-bagian tubuh bagi Allah. Allah itu zat yang tunggal, ya. Zat yang tunggal, tidak ada bagian-bagiannya, kemudian tidak ada bandingannya. Kemudian wahdaniyat pada sifat Allah itu tidak ada berbilang-bilang, dan wahdaniyat pada af'al, bahwa satu-satunya pencipta yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat salbiah, ada 5. Ada coba qidam, baqa, mukhalafatu lil hadis, qiyamun nafsi, wahdaniyah, dan 5, ya. Kemudian yang ketiga, sifat al-ma'ani. Sifat ma'ani ini menunjukkan konsep, makna abstrak, ya, tidak nampak, suatu abstrak, makna saja. Dan sifat ini menunjukkan kebesaran Allah, sifat jalalah atau kamalullah, menunjukkan sifat kesempurnaan Allah. Apa? Maha kuasa, berkuasa, berkehendak, ilmu, hayat, sama, dan basar. Ada 7 sifat ma'ani, ya, makna, sifatnya abstrak. Kemudian 7 lagi adalah sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu adalah sifat yang konkret, ya, atau merupakan konsekuensi dari sifat yang ma'ani. Al-ma'ani tadi saya bacakan, li'anna kulla wahidatin laha, karena setiap sifat-sifat yang ma'ani tadi yang 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ya, ada 7. Laha ma'nan mawujud qaimun, menunjukkan makna abstrak yang ada, melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Zaidat
zaidun laha, sebagai tambahan. Jadi zat yang sifat yang terpenting tadi adalah yang 6 itu ya. 6 itu wujud, qidam, baqa, dan ini adalah tambahan, dan itu menunjukkan ke sifat kesempurnaan bagi Allah, keagungan Allah ya. Dan yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah, sumiyat ma'nawiyatan li'annaha far'un minal ma'ani, karena sifat ini merupakan cabang atau konsekuensi dari sifat ma'ani. Itulah 20 sifat dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau anak-anak saya ngaji di rumah itu saya pakai lagu Allah wujud qidam baqa khalafatun lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrati raja ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah, selesai kita kajian ini. Mudah-mudahan kitab yang kita fotokopi ini ada pada ibu bisa dibaca lagi. Nanti saya kirimkan video lagi ya, biar mengulang-ulang di kajian saya baca ini. Ada YouTube-nya, nanti saya kirimkan ke grup masjid. Silakan bagi bapak yang tidak bergabung, mana yang bergabung siarkan pada yang lain. Saya tutup ya, ini penutup dari guru saya, doanya ya. Bentar ya. Allahumma, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajiz man katabaha. Ya Allah, berikanlah ganjaran untuk guru kami yang telah menuliskan kitab ini. Wa tarjamaha, dan yang menterjemahkan tulisan ini. Wa 'allamaha, dan yang mengajarkan ilmu ini, karangan atau tulisan guru saya ini. Fi nashriha wa sa'a fi nashriha, dan berusaha menyebarkannya. Ibtigha'a mardatika, untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah, khairal jaza, dengan balasan yang baiknya. Jadi bapak-bapak sudah paham, ajarkanlah kepada keluarga kita ya. Kalau tak paham nanti boleh tanya. Waj'alhu ma'alahu firdausal a'la, dan jadikanlah dia tempatnya di firdaus, surga firdaus. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Katabahu, yang menulis tulisan ini adalah Khadim Thulabil Ilmi Syekh Kamal bin Adnan Raghib, dan tarjamaha, dan yang menerjemahkannya Al-Ustaz Uthman Dahlan, saya sendiri, dan ditashihkan atau disunting oleh Syekh Muhammad Iqbal. Jadi ini sudah saya ditashihkan dan sudah disahkan oleh guru saya ya. Mudah-mudahan bapak yang sudah mempunyai fotokopi ini bisa menyebarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka
salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afa indal hisab wan najata minan nar wal fawza bil jannah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma ista'adza bika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ittiba'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa zahiran wa batinan. Allahumma rzuqna hawda nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adkhilnal jannata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum ghufratan min ghufrin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, dan insyaallah kalau ada umur yang panjang diberikan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca kitabnya lagi, syarahnya ya, Syarah Aqidatul Awam pada bab selanjutnya. Sifat Allah sudah kita bahas, kita lanjutkan pada sifat yang mustahil dan berikut. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.